Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5646 Shenxian tiba. Ia tahu serangan ini luar biasa kuat. Jika terkena, ia akan terluka parah. Namun saat ini, ia tak lagi punya kekuatan untuk menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya keemasan melesat ke arahnya. Saat itu, kristal naga di dada David mulai berkilat. Ia menarik napas dalam-dalam, berkonsentrasi, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Brengsek, kau, ibu tua!" David meraung, menebaskan pedang panjangnya ke arah serangan Wu Fawang. Boom! Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. David terpental mundur, jatuh terbanting ke tanah. Lukanya semakin parah, dan darah mengucur dari mulutnya. Wu Fawang juga terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya terkejut. Ia tak menyangka David, meskipun terluka parah, masih bisa menangkis serangannya. "Wah, tekadmu lumayan," kata Wu Fawang. Tapi, itu belum cukup. Setelah itu, Wu Fawang menyerang lagi, tangannya membentuk segel. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tangannya ke arah David. David terbaring di tanah, terlalu lemah untuk menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sinar keemasan menyerangnya. Saat itu, Liu Sui tiba-tiba kembali. Melihat pemandangan di hadapannya, ekspresinya berubah drastis. "Tuan Muda Chen," teriak Liu Sui, segera bergegas membantunya. Liu Sui membentuk segel, perisai energi abadi yang kuat. Muncul di hadapan David, menangkis serangan-serangan itu. Boom! Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Perisai itu sedikit retak karena serangan gencar, tetapi akhirnya berhasil menahan serangan itu. "Pemimpin aliansi Liu, mengapa kau kembali?" tanya David heran. "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian," kata Liu Sui. "Kita harus menghadapi ini bersama." "Tapi jumlah mereka terlalu banyak," kata David. "Kita bukan tandingan mereka." "Aku tahu, tapi kita tidak boleh menyerah," kata Liu Sui. "Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka." Wu Fawang menatap Liu Sui, kilatan amarah di matanya. "Pemimpin aliansi Liu, karena kau kembali, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Serang bersama." Dengan itu, Wu Fawang dan para tetua aula jalan jahat menyerang secara bersamaan, melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke arah David dan Liu Sui. David dan Liu Sui menghindar dengan cepat, tetapi serangan musuh terlalu kuat, dan mereka masih terkena beberapa kali. Luka mereka semakin parah, pakaian mereka berlumuran darah. David dan Liu Sui tampaknya akan segera musnah. Saat itu, aura mengerikan tiba-tiba menyapu. Aura ini luar biasa kuatnya, jauh melampaui Wu Fawang. Wu Fawang dan para tetua aula jalan jahat merasakan aura ini, memucat. Mereka tahu ini adalah makhluk yang kuat. "Siapa itu?" tanya Wu Fawang dengan waspada. Sesosok tubuh dengan cepat mendekat dan segera muncul di hadapan mereka. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya, berjubah putih, tampak seperti seorang cendekiawan, namun memancarkan aura yang sangat kuat. "Siapa Anda?" tanya Wu Fawang, menatap pendatang baru itu. Namun, pria paruhbaya itu mengabaikan Wu Fawang dan melangkah ke arah David. "Tuan Chen, Anda baik-baik saja?" tanya pria paruhbaya itu.
Saat melihat pendatang baru itu, David sangat gembira dan berseru, "Senior Chen, itu Anda." Pendatang baru itu tak lain adalah Shen Xian yang telah diselamatkan David di tangga surgawi alam surgawi. Jika bukan karena David, Shen Xian kemungkinan besar akan terjebak di tangga surgawi seumur hidup, bekerja untuk Dewa Emas Tua itu. Shen Xian melambaikan tangannya, dan gelombang energi spiritual yang kuat menyelimuti David dan Liu Sui, dengan cepat memulihkan mereka secara signifikan. Bab 5647 mereka tidak bisa melarikan diri. David menatap Shen Xian di hadapannya, matanya dipenuhi rasa terkejut dan syukur. Ia berjuang untuk berdiri. Meskipun masih lemah, ia menggenggam erat tangan Shen Xian. "Senior Shen, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu, pemimpin aliansi Liu dan aku kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar hari ini." Liu Sui juga memaksakan diri untuk berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata lembut, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior." Shen Xian tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Tuan Chen, Anda tak perlu begitu sopan. Anda telah berjasa besar kepadaku. Jika bukan karena Anda, aku mungkin masih berjuang di tangga surgawi itu. Sekarang melihat Anda dalam kesulitan, wajar saja jika aku mengulurkan tangan. Lagi pula, aku berjanji untuk mengikutimu selama 300 tahun. Selama 300 tahun ini, aku akan menjadi pelayanmu. Senior Shen, tolong jangan katakan itu. Aku tidak menganggapmu pelayan." David melambaikan tangannya berulang kali. Jelas bahwa kekuatan Shen Xian lebih tinggi daripada Wu Fawang. Di alam ini, mereka mungkin masih membutuhkan bantuan Shen Xian, jadi bagaimana mungkin David benar-benar memperlakukannya sebagai pelayan? Saat keduanya sedang mengobrol, Wu Fawang diabaikan begitu saja, dan amarahnya meletus seperti gunung berapi. Sebagai seorang Fawang dari aula jalan jahat, ia biasanya angkuh dan berkuasa. Kapan ia pernah begitu diabaikan? Kau pikir aku tidak ada? Wu Fawang meraung, auranya tiba-tiba melonjak, cahaya hitam berkilat liar, mendistorsi udara di sekitarnya. Shen Xian kemudian perlahan berbalik, tatapannya dengan tenang bertemu dengan Wu Fawang, seolah-olah sedang menatap seekor semut yang tak berarti. "Jika kau berperilaku baik, mungkin kau bisa hidup sedikit lebih lama." Wu Fawang gemetar karena marah. Ia dengan cepat membentuk segel tangan, merapal mantra, dan gelombang energi hitam yang besar menyapu Shen Xian dan dua orang lainnya. Gelombang energi ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, tanah retak, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Namun, Shen Xian tetap tenang. Ia mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan kekuatan spiritual yang lembut namun kuat melonjak, menghantam gelombang energi hitam itu. Boom! Dengan raungan yang memekakan telinga, gelombang energi emas itu langsung menghilang, sementara kekuatan spiritual Shen Xian melesat maju seperti angin puyuh, langsung menyerang Wu Fawang. Ekspresi Wu Fawang berubah drastis. Ia mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuhnya seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat, tak bisa bergerak sama sekali. Boom! Kekuatan spiritual itu menghantam Wu Fawang dengan keras, membuat tubuhnya terpental mundur seperti layang-layang yang putus talinya, jatuh menghantam tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Wu Fawang berjuang untuk berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. "Kau siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Shen Xian menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku adalah pelayan Tuan Chen. Karena kau berani menyerang Tuan Chen hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup." Mendengar ini, Wu Fawang terkejut dan menatap tajam Shen Xian.
mungkinkah kau sosok berkuasa di balik David? Shen Xian menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, aku pelayan Tuan Chen. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi sosok berkuasa di balik Tuan Chen. Shen Xian menyadari keterbatasannya sendiri. Kembali di tangga surgawi, bahkan Dewa Emas Tua begitu ketakutan oleh sosok berkuasa di balik David hingga ia mengompol. Itulah sebabnya mereka bersikap lunak terhadap David. Jelas, orang di balik David jauh lebih kuat daripada Dewa Emas Tua itu, dan Shen Xian tidak memiliki kekuatan maupun kualifikasi. Wu Fawang menatap Shen Xian, tahu bahwa ia bukan tandingannya. Jika ini terus berlanjut, ia hanya akan menghadapi kematian. Memikirkan hal ini, ia berbalik dan melarikan diri, menghilang di kejauhan dalam sekejap. Melihat ini, para tetua aula jalan jahat menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mengikuti dari dekat di belakang Raja Wu, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Melihat ini, David buru-buru berkata kepada Shen Xian, "Senior Shen, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Orang-orang ini telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita membiarkan mereka lolos, mereka pasti akan membalas dendam." Shen Xian mengangguk pelan dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Chen, mereka tidak akan lolos." Setelah itu, sosok Shen Xian melesat, dan ia langsung menghilang dari tempat itu. Bab 5648 menyelamatkanmu. Detik berikutnya, ia muncul di hadapan para tetua aula jalan jahat, menghalangi jalan mereka. Para tetua menatap Shen Xian dengan ngeri, salah satu dari mereka gemetar sambil berkata, "Senior, kami hanya menjalankan perintah, tolong ampuni kami." Tatapan Shen Xian dingin. Ia berkata, "Ketika kau berbuat jahat, pernahkah kau berpikir untuk mengampuni orang lain? Hari ini, kau harus membayar harga atas perbuatanmu." Begitu ia selesai berbicara, tangan Shen Xian dengan cepat membentuk segel tangan, dan aliran energi spiritual yang dahsyat melesat bagai anak panah, menuju para tetua aula jalan jahat. Para tetua aula jalan jahat semuanya menggunakan teknik bertahan, mencoba menahan energi spiritual tersebut. Namun, di hadapan kekuatan Shen Xian yang luar biasa, pertahanan mereka bagaikan kertas, langsung hancur berkeping-keping. Ah! Jeritan terdengar saat para tetua aula jalan jahat tersambar energi spiritual, tubuh mereka langsung terkoyak, berubah menjadi awan kabut darah yang menghilang ke udara. Setelah berurusan dengan para tetua aula jalan jahat, Shen Xian kembali ke sisi David dan Liu Sui. David menatap Shen Xian dengan kekaguman di matanya. "Senior Shen, kekuatanmu sungguh luar biasa. Terima kasih banyak telah melenyapkan para penjahat ini untuk kami." Shen Xian tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, Anda terlalu baik. Itu hanya bantuan kecil." Namun, Wu Fawang itu telah melarikan diri, dan dia mungkin masih menjadi masalah di masa depan. David tersenyum tipis dan berkata, "Senior Shen, jangan khawatir. Selama kita menemukan reruntuhan Gunung Tianmen, kekuatanku akan meningkat pesat. Lalu, bahkan jika Wu Fawang itu membuat masalah lagi, aku bisa membunuhnya dengan satu pedang." David sangat percaya diri. Selama dia menemukan reruntuhan Gunung Tianmen, dia tidak akan takut pada Wu Fawang. "Apakah Anda akan pergi ke reruntuhan Gunung Tianmen?" tanya Shen Xian. "Benar, kita sudah menemukan pintu masuk ke reruntuhan itu," Liu Sui mengangguk. Mendengar ini, Shen Xian sedikit mengernyit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan. Melihat Shen Xian yang ragu-ragu, David bertanya, "Senior Shen, ada masalah?" "Oh, tidak." Shen Xian menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tuan Chen,
Saya tidak bisa menemani Anda ke reruntuhan Gunung Tianmen, tetapi saya akan tetap di sini. Setelah itu, Shen Xian mengeluarkan sebuah liontin giok dari jubahnya dan menyerahkannya kepada David. Liontin giok ini dibuat dengan sangat teliti oleh saya, mengandung sedikit kekuatan spiritual saya. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan saja liontin ini, dan saya akan merasakannya dan segera membantu Anda. David menerima liontin giok itu, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, Senior Shen. Saya, David, akan selalu mengingat kebaikan ini. Liu Sui juga menimpali, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa, Senior. Shen Xian melambaikan tangannya, berkata, Tuan Chen, kita memang ditakdirkan untuk bertemu, tidak perlu formalitas seperti itu. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, silakan datang kepada saya. Shen Xian hendak pergi ketika David buru-buru memanggilnya kembali. Senior Shen, bisakah Anda membangunkan Raja Dewa? David menunjuk Raja Dewa yang sedang linglung dan bertanya. Shen Xian meliriknya, lalu melambaikan tangannya, dan secercah kejernihan terpancar di mata Raja Dewa. Saya pergi, kata Shen Xian, dan sosoknya langsung menghilang. Setelah Shen Xian menghilang, Raja Dewa melihat sekeliling dengan waspada, lalu menatap David dan Liu Sui dengan curiga. Siapa kalian? Mengapa kalian di sini? Saya David, kata David. Saya di sini untuk menyelamatkan kalian. Nama saya Liu Sui, pemimpin aliansi iblis bumi, kata Liu Sui. Menyelamatkan saya? Raja Dewa tertegun. Kapan saya membutuhkan bantuan Anda? Raja Dewa, kau mungkin tidak mengenaliku, tapi kau seharusnya mengenali ini, kata David sambil mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanannya. Token ini adalah token Raja Dewa pertama di kuil. Ekspresi Raja Dewa berubah drastis ketika melihat token itu. Ini token Raja Dewa pertama di kuilku? Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Bab 5649 pertama kali. Kau tak perlu tahu bagaimana aku mendapatkan token ini. Kau hanya perlu tahu bahwa kuil ini sekarang berada di bawah kendaliku, kata David dengan tenang. Raja Dewa sedikit mengernyit mendengar ini, agak tidak percaya pada David. Lagi pula, David hanyalah manusia abadi tingkat 3, bahkan lebih lemah daripada master istana kelimanya, namun ia ingin mengendalikan seluruh kuil. David menyadari keraguan Raja Dewa dan menjelaskan, dulu di surga ke-8, master istana ketiga, bersekutu dengan istana jalur jahat, mencoba merebut istana Raja Dewa. Wan Jianxinglah yang turun tangan, dan master istana keempat, Ling 11, juga hadir, ia menyaksikannya langsung. Ling 11 jugalah yang menemukanku, mengatakan ia tidak bisa menghubungimu dan memintaku datang ke surga ke-9 untuk menemukanmu. Tanpa diduga, kau dikendalikan oleh master istana pertama dan kedua, yang ingin menyerahkanmu ke istana jalur jahat. Jika aku tidak muncul tepat waktu, kau pasti sudah menjadi tawanan istana jalur jahat. Mendengar kata-kata David, terutama penyebutan Wan Jianxing, Raja Dewa tahu itu benar. Di mana leluhur kita sekarang? Tanya Raja Dewa. Dia telah lenyap ke dalam ketiadaan, hanya menyisakan secercah jiwanya, terperangkap di lorong hampa. Selama bertahun-tahun, dia telah dipenjara di sana oleh kepala keluarga klan Dewa. Menurutnya, dia dipenjara karena melanggar aturan klan, kata David. Raja Dewa menghela napas dan mengangguk setelah mendengar ini. Jelas, dia tahu tentang ini, kuil pasti memiliki catatannya. Karena leluhur mempercayakan token itu kepada Anda, kuil kami pasti akan mengikuti arahan Anda. Apapun perintah Anda,
Tuan Chen, silakan bicara dengan bebas. Raja Dewa menjadi hormat kepada David. Kita akan pergi ke reruntuhan Gunung Tianmen. Sekarang setelah Anda pulih, segera kembali ke Istana Raja Dewa. Istana Raja Dewa telah menderita kerugian besar, hanya kepala istana keempat yang dapat mempertahankannya. Kalian harus kembali ke langit ke-8 dan membangun kembali kuil. Nantinya, berhati-hatilah saat memilih orang. Para master kuil pertama, kedua, dan ketiga sedang mengeroyok kalian, ini sangat berbahaya. David memperingatkan. Raja Dewa. Tuan Chen benar, saya akan berhati-hati, Raja Dewa mengangguk. Meskipun kuil memiliki kekuatan yang cukup besar di langit ke-8 dan tak seorang pun berani memprovokasinya, keruntuhan sebuah kerajaan seringkali dimulai dari dalam. Jika bukan karena pengkhianatan master kuil pertama dan kelompoknya, kuil itu pasti masih utuh. Setelah berterima kasih kepada David, Raja Dewa kembali ke Istana Raja Dewa di langit ke-8, sementara David dan Liu Sui kembali ke gua mereka untuk memulihkan diri. Keduanya terluka parah, memasuki reruntuhan saat ini akan menjadi bencana. Di dalam gua, David mengeluarkan menara penekan iblis, memasang susunan sihir, lalu membawa Liu Sui masuk. Ketika Liu Sui mendengar bahwa aliran waktu di menara penekan iblis 100 kali lebih cepat daripada di luar, ia terkejut. 1 tahun di luar bisa setara dengan 100 tahun kultivasi di dalam menara penekan iblis. Ia akhirnya mengerti mengapa David begitu kuat. Pemimpin aliansi Liu, menara penekan iblis ini adalah rahasiaku. Aku tidak akan membawa siapapun masuk kecuali mereka sangat dekat denganku, kata David kepada Liu Sui. Tuan Muda Chen, aku tahu. Liu Sui tersenyum tipis dan mulai membuka pakaiannya. Kali ini, David tidak menolak dan menerkamnya tanpa ragu. Melalui kultivasi ganda, luka mereka sembuh dengan cepat. Ketika mereka keluar dari menara penekan iblis, mereka berdua telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan David bahkan telah meningkat pesat. Ia akan menembus ke tingkat keempat alam abadi manusia. Ayo pergi ke reruntuhan Gunung Tianmen, kata David. Oke. Liu Sui mengangguk malu-malu, tanpa sadar mengaitkan lengannya dengan David. Wanita memang seperti itu. Setelah benteng terakhir ditembus, mereka secara alami menjadi dekat dengan pria, terutama untuk pertama kalinya. Seringkali, pria yang paling tak terlupakan bagi seorang wanita adalah cinta pertamanya. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Liu Sui, keduanya tiba di puncak gunung, tetapi puncak itu tandus, tanpa apapun, apalagi jalan masuk ke reruntuhan. Sebelum David sempat berbicara, Liu Sui melambaikan tangannya, dan dengan riak dan distorsi di kehampaan, David menyadari bahwa segala sesuatu di hadapannya telah berubah. Bab 5650 terlalu kuat. Yang terlihat hanyalah puncak-puncak gunung yang gundul, di atasnya berdiri deretan pilar batu. Pilar-pilar ini menjulang tinggi ke langit, membentuk hutan batu. Meskipun jumlah pastinya tidak diketahui, pasti ada puluhan ribu. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan Gunung Tianmen? Tanya David. Liu Sui menggelengkan kepalanya. Kita harus melewati hutan batu ini sampai ke tengahnya. Aku sudah mencoba dengan yang lain, tetapi kita tidak bisa mencapai tengahnya. David melepaskan indera keilahiannya, mencoba melihat seperti apa hutan batu itu. Sayangnya, indera keilahiannya sepertinya terhalang, dan dia tidak bisa melihat seluruh hutan batu. Sepertinya hutan batu ini adalah formasi sihir. Kita harus menghancurkannya untuk sampai ke tengahnya. Ayo kita coba. Setelah itu, David membawa Liu Sui ke dalam hutan batu. Begitu mereka masuk, udara di sekitar mereka terasa berat,
seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam mengalir di dalamnya. Pilar-pilar batu di hutan itu beragam bentuknya, ada yang setebal pohon raksasa, ada pula yang ramping seperti tiang bambu, permukaannya diselimuti rune misterius dan kuno, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. David menarik napas dalam-dalam dan mulai mengamati sekelilingnya dengan saksama, mengandalkan ketajaman persepsinya terhadap formasi. Ia segera menyadari bahwa susunan pilar-pilar batu ini tidak acak, melainkan mengikuti pola tertentu. Ia menutup mata, dan pola batang surgawi dan cabang bumi, serta 8 trigram, muncul di benaknya, menguatkan tata letak hutan batu di hadapannya. Pemimpin aliansi Liu, hutan batu ini memang formasi berskala besar, dan sangat kompleks, tapi aku yakin bisa menghancurkannya, kata David dengan percaya diri, sambil membuka matanya. Sekilas keterkejutan melintas di mata Liu Sue. Ia mengikuti David dari dekat, mengamati sekeliling dengan hati-hati, takut memicu mekanisme tertentu secara tidak sengaja. Sambil berjalan, David diam-diam menghitung arah dan perubahan rune. Ia menemukan bahwa setiap kali melangkah, rune pada pilar batu berubah secara halus, dan perubahan inilah yang menjadi kunci untuk menghancurkan susunan sihir. Mengikuti urutan batang surgawi dan cabang bumi, pertama-tama kita harus menemukan pilar batu yang sesuai dengan posisi Jia, kata David, mencari targetnya di hutan batu. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah pilar batu tebal. Rune pada pilar ini berkilauan dengan cahaya aneh, samar-samar beresonansi dengan aura posisi Jia. David mengulurkan tangan dan menyentuh rune pada pilar. Seketika, sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, dan berbagai gambaran berkelebat di benaknya, seolah-olah ia sedang terlibat dalam semacam komunikasi misterius dengan susunan sihir kuno ini. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, raut wajah gembira terpancar di wajahnya. Ketemu. Pilar batu ini adalah titik awal untuk menghancurkan formasi, kata David, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan sambil merapal mantra. Dengan gerakannya, rune pada pilar mulai berkedip lebih intens, berkas cahaya melesat keluar dan saling terkait membentuk tirai cahaya raksasa. David menarik Liu Sue, melangkah ke dalam tirai cahaya tanpa ragu. Seketika, mereka merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, dan pemandangan di sekitarnya mengalami transformasi dramatis. Hutan batu yang sebelumnya rumit seolah telah ditata ulang oleh kekuatan tak terlihat, memperlihatkan lorong yang jelas di hadapan mereka. Sepertinya kita berada di jalur yang benar. Ayo lanjutkan, kata David, menuntun Liu Sue menyusuri lorong. Sepanjang jalan, mereka menemukan lebih banyak pilar batu serupa, masing-masing mewakili lokasi dan variasi rune yang berbeda. Mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang formasi, David berulang kali menemukan solusinya dengan akurat, berhasil melewati berbagai rintangan. Semakin mereka menjelajah lebih dalam, aura di dalam hutan batu menjadi semakin misterius dan kuat. Tuan Muda Chen, formasimu luar biasa. Aku tak pernah menyangka kau begitu berbakat. Liu Sue menatap David dengan kagum. Bukan apa-apa. David tersenyum. Begini, dia telah menerima instruksi pribadi dari leluhur pola ilahi dan iblis arai.